Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Pancaroba Gaming. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton video ini. Ini adalah video pertama di channel yang baru aja saya bangun. Saya harap video ini bisa membantu kawan-kawan yang lagi mencari tutorial soal aplikasi yang nanti akan kita bahas ya. Jadi saya bakal buat video ini sesingkat dan sejelas mungkin biar kawan-kawan yang mungkin masih awam dalam hal ini bisa gampang memahaminya. Oke, kalau gitu langsung aja, yang bakal saya bagiin dalam video perdana ini adalah tips buat memaksimalkan performa PC atau laptop dalam memainkan game PS2 tentunya dengan emulator yang pastinya kawan-kawan juga udah banyak yang tahu, yakni PCSX2. Kenapa sih masih mainin game PS2? Sedangkan di zaman sekarang udah banyak game-game baru dengan kualitas grafis yang super mantap. Jawabannya tentu aja karena game-game PS2 lah yang menemani masa kecil kita. Saya yakin banyak kawan-kawan adalah anak yang tumbuh di era PS2, sehingga game-game ini punya keistimewaan sendiri buat kita ya. Selain itu, dalam hal gameplay, game-game PS2 juga nggak kalah seru sama game-game masa kini. Oke, langsung aja. Oh iya, tutorial ini saya bikin buat memaksimalin kinerja emulator PCSX2 dengan memanfaatkan hack-hack atau pengaturan yang udah disediain di aplikasi ini, supaya bisa main lancar di spek kentang tentunya ya, kayak punya saya ini. Kawan-kawan sebagian pasti ada yang mikir, di emulator PS2 ini kok ada game yang bisa jalan lancar, tapi ada juga yang lemot atau nge-lag, padahal grafisnya nggak bagus-bagus amat gitu. Masalah sebenarnya bukan sepenuhnya di spek atau game yang kalian mainin, tapi konfigurasi atau pengaturannya. Satu hal yang perlu kalian tahu, pengaturan di aplikasi emulator PS2 itu sebenarnya nggak bisa diterapkan buat semua game. Ada sebagian, malahan sebagian besar game perlu pengaturan khusus supaya bisa jalan lancar. Jadi saya bakal bikin video ini secara terpisah buat setiap game. Takutnya kepanjangan, karena saya juga bakal tunjukin gameplay singkat dari hasil pengaturan buat game yang bersangkutan ya. Jadi kalau settingan di video ini nggak cocok atau nggak membantu buat game yang kalian mainin, kalian mungkin bisa lihat nanti di video-video selanjutnya. Karena kedepannya nanti saya bakal buat video tutorial yang sama tapi buat game yang berbeda. Oke, langsung aja. Settingan yang bakal saya bagiin di video ini adalah untuk game God of War atau God of War pertama di PS2. Gamer mana yang nggak kenal sama game ini ya kan? Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pengaturannya. Pertama saya buka dulu aplikasi emulatornya. Nah, versi PCSX2 yang saya pakai ini adalah versi 1.4.0, karena ini adalah versi yang cukup ideal buat spek kentang. Gak terlalu berat kayak versi-versi terbaru ya kawan-kawan. Nah, kalian lihat di deretan teks di sebelah kanan ini disebut konsol ya kawan-kawan. Ini namanya konsol. Awas ya, jangan kalian pelesetin. Ini namanya konsol. Nah, yang saya highlight atau saya sorot ini adalah spek punya saya. Jadi spek saya ini bisa kalian jadiin acuan ya. Kalau punya kalian setara atau bahkan lebih baik, hasilnya tentu juga bakalan cukup baik juga. Nah, di sini kalian bisa lihat RAM saya, CPU saya, dan sebagainya. Oke, langsung aja untuk game God of War. Pertama kita klik config, lalu ke pengaturan emulasi atau emulation settings. Nah, pada awalnya atau di settingan default, yang aktif hanyalah preset di bawah ini ya kawan-kawan. Yang aktif awalnya hanya preset di bawah ini. Jadi pertama-tama kalian nonaktifkan, lalu kalian pergi ke tab speed hacks dan aktifkan speed hacks. Aktifkan. Nah, di EE cycle rate ini kalian geser satu ke kiri sehingga jadi -1. Lalu di view cycle stealing ini kalian geser satu ke kanan. Nah, jadi ini jadi -1, yang ini jadi 1. Oke, lanjut di bagian bawah ini ada yang namanya empty view. Kalian centang atau kalian aktifkan, karena fungsi ini bisa cukup membantu untuk menambah kecepatan ya kawan-kawan. Buat kalian yang punya prosesor atau CPU dengan lebih dari 3 core, fungsi ini memang cukup membantu loh. Bisa menambah kecepatan di sebagian besar game, termasuk salah satunya God of War ini. Bisa ada peningkatan yang signifikan ya kawan-kawan. Jadi aktifin. Nah, di bagian speed hacks buat seperti ini aja. Atau kalian bisa pergi dulu ke tab GS window ini.
Nggak usah kalian ubah apa-apa ya di sini kawan-kawan, selain dari aspek rasio ini. Saya saranin pilih yang fit to window slash screen biar pas sama layar monitor kalian. Yang ini sebenarnya nggak perlu kalian ubah, biarin aja di angka defaultnya atau angka awalnya. Nah, nggak usah ubah apa-apa lagi. Klik apply, lalu oke. Selanjutnya kalian klik lagi config, lalu ke video, plugin settings. Nah, di bagian adapter ini pilih VGA atau GPU yang kalian punya. Pilih yang PGU yang dipakai di VGA yang dipakai di PC kalian atau laptop kalian. Kalau punya saya Nvidia GeForce GT 220. Kalian bisa cek sendiri ya spesifikasinya di internet. Kalau VGA kalian lebih baik dari ini, pasti hasilnya juga bakalan lebih baik. Lanjut ke bagian renderer ini, kalian pilih saja Direct 3D 11 atau Direct 3D 9. Tergantung yang didukung di PC atau laptop kalian ya. Tapi pastikan memilih yang bertuliskan hardware. Pastikan yang bertuliskan hardware ya kawan-kawan, hardware. Lanjut, ikuti aja kayak gini. Nah, di internal resolution ini kalian biarin aja ke native atau resolusi asli PS2. Biarin aja ke native, atau bisa kalian turunin misalnya kayak gini. Nah, bisa kalian buat kayak gini. Kalau resolusinya kalian kecilin, biasanya FPS-nya juga meningkat atau kecepatannya juga meningkat ya kawan-kawan. Tapi kalau saran saya sih biarin aja di native, karena settingan native ini juga udah cukup kok. Nggak terlalu berat juga gitu. Selain itu, setting native ini juga bebas masalah biasanya di display atau tampilan. Oke, lanjut, semuanya kalian buat aja kayak gini. Nah, selesai, klik lagi oke. Selanjutnya kita ke settingan berikutnya, klik lagi config, lalu ke audio. Nah, samain aja ya kawan-kawan, samain aja dengan yang saya buat di sini. Ini satu, dan ini juga satu. X audio. Ini disable effects processing ini kalian hidupkan atau kalian centang juga, karena sesuai dengan deskripsinya ini juga bisa membantu untuk menambah kecepatan ya kawan-kawan. Aktifkan, oke. Kalau udah begini, klik lagi oke. Nah, selesai sudah kita menyeting. Selanjutnya kita lihat hasil dari pengaturan ini di game God of War. Silahkan kawan-kawan cek. Oke, kita ke pengaturan dulu ya kawan-kawan. Aktifkan layar lebar atau widescreen. Kembali. Di tutorial ini kita main di easy aja ya kawan-kawan, di mudah aja. The gods of Olympus have abandoned me. Oke. Ya, inilah jagoan kita, Kratos, si pembunuh para dewa. Sepertinya dia sudah putus asa. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. Nikmatin aja ya gameplaynya ya kawan-kawan, nikmatin aja. After 10 years of suffering, Tapi saya nggak akan main lama-lama ya, cuma lihat sebentar hasil dari settingan tadi. finally come to an end. Death would be his escape from madness. Kalau kalian ngerasa bahwa video ini patah-patah, itu bukan di gameplaynya ya kawan-kawan, tapi karena saya merekam video ini dengan frame rate yang paling rendah. Aslinya nggak terlalu patah-patah dia. Oke, kita udah masuk di dalam gameplaynya. Musuh udah di dekat kita. Iya. Serang. Biasanya di adegan pertarungan atau di saat-saat battle seperti ini, di mana ada banyak karakter dalam satu layar, itu biasanya paling berat ya kawan-kawan. Tapi seperti yang kalian lihat, masih lancar, termasuk suara dan sebagainya itu masih normal, masih bisa dinikmati.
Lempar. Ini lagi nih. Maju kalian semua. Lempar lagi. Mana lagi? Oh itu, keluar kalian, keluar semuanya. Sini. Cuma 3. Lempar lagi. Ini adalah jurus kesukaan saya nih, melempar. Ya, mana lagi? Oh, udah habis. Saatnya kita ke bawah. Buka. Apa ini? Oh, buat buka peti katanya. Dengan R2. Kita eksplorasi dulu. Hancurin. Ini pintunya nih. Maaf ya kawan-kawan, saya nggak bisa menampilkan FPS atau statistik dari permainan ini karena di mode full screen saya nggak bisa merekam FPS-nya. Iya. Oh no, Hydra. Ini adalah bos pertama yang harus kita lawan. Angkis. Serang terus. Angkis lagi. Mantap. Nah, lumpuh dia. Oke, serang pakai O. Terus segitiga lagi. Kita tusuk matanya. Kabur kan lo. Lanjut. Baru juga nyebrang udah kepleset. Naik. Jalan terus, hati-hati Kratos, hati-hati. Belok lagi. Oke. Udah mau nyampe. Nyampe juga kita. Stay away from me. Apaan tuh? I know who you are, Spartan. I know what you've done. I would rather die than be saved by you. Siapa juga yang mau nyelamatin Anda? Mati aja situ. Berhenti lagi. Ini berguling. Pakai analog kanan ya kawan-kawan. Oh, ada keributan di luar sini. Ini yang terbang-terbang nih, mesti kita bunuh ini. Salah. Mana lagi? Sama. Ini kita pakai pedang aja kawan-kawan. Dapat lagi. Lawan terus. Si banyak ini loh. Sebenarnya kita mesti nge-trigger event ya di sini kawan-kawan. Kita mesti nge-trigger event supaya ada bos yang keluar dari bawah lantai kapal itu. Sementara kita mesti lawan, salah. Sementara kita mesti lawan dulu musuh-musuh yang ada di sini. Lawan terus. Gak kapok-kapok dia, Mas. Oh, ini dia. Dia langsung mukul. Bos. Kena saya kawan-kawan. Ini kalau gitu kita lawan aja. Angkis lagi. Iya terus aja gitu gak apa-apa. Biar makin mudah saya menyerang Anda. Aduh, gigit. Oh. Nah, lumpuhkan kamu. Lawan terus, serang terus. Oh, dia mukul lagi. Nah. Iya. Mati kek cepat.
saya juga. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja gameplay kita. Saya cuma mau memperlihatkan sedikit dari hasil pengaturan kita tadi, dan kalian kalau merasa video ini bermanfaat dan membantu, tolong di like, berikan komen dan share ya, biar kawan-kawan yang lain yang membutuhkan tutorial yang sama juga bisa terbantu dengan video ini. Dan jangan lupa ya, tentunya subscribe channel ini. Bye bye.